Pemirsa, menindaklanjuti temuan dan juga arahan Presiden Prabowo usai tinjau kondisi buku pelajaran di sejumlah sekolah, kini pemerintah mematangkan langkah pembaruan buku buku ajar nasional untuk jenjang SD, SMP hingga dengan SMA. Ya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pembaruan mencakup dua aspek utama, yaitu materi pembelajaran dan kualitas fisik buku. Masalah nasionalisme kebangsaan. Nah ini kan kaitannya dengan national character building yang sejak usia dini itu harus kita tanamkan itu. Salah satunya kan dalam bentuk buku. Kedua, mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi, basicnya adalah salah satu concern beliau adalah matematika. Nah, yang ketiga, untuk menghadapi kompetisi global, salah satu concern beliau adalah mengenai kemampuan berbahasa asing, salah satunya adalah bahasa Inggris. Itu yang berkenaan dengan masalah ininya ya. Kalau tampilan tadi sudah kami jelaskan. Ya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mendorong anak-anak yang sempat putus sekolah maupun belum pernah mengenyam pendidikan untuk kembali bersekolah dan berani memiliki cita-cita besar melalui sekolah rakyat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono melakukan peninjauan secara langsung ke sekolah rakyat terintegrasi 8 di kawasan Curug, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan ini, Teddy berinteraksi langsung dengan para siswa dan calon siswa, termasuk mendengarkan kisah anak-anak yang sebelumnya mengalami putus sekolah. Menurut Teddy, sekolah rakyat merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak Indonesia memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, termasuk mereka yang belum pernah bersekolah maupun terpaksa berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan. Oke, jadi ini ada ada Kak Ipul, kakak asuh dari adik-adik sekolah rakyat se-Indonesia Raya. Kemudian ada Kak Agus Jabo. Kemudian ini ada Pak Gubernur Banten, Provinsi Banten. Tadi, ini bukan sekolah rakyat yang baru ya. Nah, ini gedung rintisan yang tadi Bapak Menteri Sosial sampaikan. Ini gedung rintisan, sudah direnov. Jadi dari gedung yang belum terlalu terpakai, kemudian dimanfaatkan untuk gimana caranya segera mungkin anak-anak yang di jalanan, yang tidak sekolah, yang putus sekolah, yang tidak pernah sekolah sama sekali di sekitar sini bisa segera sekolah. Kapan? Sekarang. Nah, untuk itu direnovasi cepat sehingga mereka tadi bersekolahlah di sini. Nah, ini adalah bagian dari 165 sekolah rakyat yang sudah dibentuk Bapak Presiden melalui Kemensos tahun lalu. Oke, kemudian tahun ini ada 100 bangunan yang baru yang kalau teman-teman media lihat di 100 kota kabupaten ada yang gedung-gedung besar itu yang lebih besar, lebih layak dan lebih memadai, ya itulah yang baru sekarang. Nah, alhamdulillah. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat merupakan gagasan langsung Presiden Prabowo Subianto yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, termasuk mereka yang selama ini belum memperoleh kesempatan mengakses pendidikan secara layak. Yang dijangkau dalam sekolah rintisan tambahan ini adalah anak-anak yang sebagian tidak besar, tidak sekolah dan putus sekolah. Mereka kadang pada jam-jam sekolah itu mengamen atau mencari penghasilan atau pekerjaan di pasar-pasar atau di tempat-tempat umum. Ya, itulah yang dijangkau dan dari 400 ya yang dijangkau di jalanan itu 300 diantaranya setelah di asesmen memenuhi syarat untuk. Pemerintah ingin memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak memutus masa depan anak. Karena itu, sekolah rakyat hadir dengan sistem berasrama dan memenuhi kebutuhan siswa agar mereka dapat berkonsentrasi belajar dan mengembangkan diri. Gus Ipul menegaskan apapun latar belakang keluarganya, setiap anak memiliki nilai, potensi, dan hak yang sama untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Dari Tangerang, Banten, Anissa Rizkia, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, cegah keracunan. Badan Gizi Nasional meminta para siswa tidak membawa pulang makanan dari program Makan Bergizi Gratis.
Ya, Kepala BGN Sudaryono mengingatkan bahwa makanan dalam program MBG dibuat tanpa bahan pengawet, sehingga dikhawatirkan jika membawa makanan tersebut, kemudian baru dikonsumsi beberapa jam kemudian, kondisi makanan sudah tidak layak. Terkait hal tersebut, BGN akan memperketat prosedur distribusi makanan dan meminta guru mengedukasi siswa agar tidak membawa pulang MBG. Dari mulai selesai masak sampai dengan makan itu ya benar, tapi kemudian dia bungkus, dibawa pulang, dan dikonsumsi bersama keluarga yang lain. Sehingga yang keracunan bukan hanya siswanya, tapi termasuk anggota keluarga yang mengkonsumsi makanan itu. Nah ini bagian dari PR kami, bagaimana mengedukasi ya. Jadi di sekolah itu sudah ada namanya PIC, yang sudah ada insentifnya. Jadi guru di sekolah itu tidak terganggu jam mengajarnya karena makan bergizi. Bahkan guru itu kemudian juga menjadi bagian dari penerima manfaat MBG dalam tujuannya adalah untuk mengedukasi siswa-siswanya. Mencegah tadi itu. Jangan yang ini jangan dibawa pulang, yang ini gitu. Jadi kita ke depan ini kita berusaha untuk bagaimana fungsi-fungsi edukasi ini betul-betul secara konsekuen itu kita terapkan. Informasi lainnya pemirsa, demi memajukan riset dan inovasi, Presiden Prabowo Subianto ingin berinvestasi besar pada sektor pendidikan. Ya, hal itu ia sampaikan dalam acara pertemuan dengan 150 ilmuwan BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Prabowo menilai kemajuan riset dan inovasi berhubungan erat dengan kualitas pendidikan. Terkait hal tersebut, Prabowo mengungkap sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah, mulai dari memperbaiki kondisi fisik sekolah hingga membangun sekolah-sekolah unggulan bagi peserta didik berprestasi. Rencananya sekolah unggulan tersebut akan menerapkan kurikulum International Baccalaureate agar lulusannya memiliki standar pendidikan setara dengan institusi terbaik di dunia. Penumpang tersebut menjadi untuk mencapai tingkat inovasi, untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan untuk anak-anak terpinter, bisa kita seleksi, nanti dia kejar universitas-universitas terbaik di dunia. Di sekolah unggulan ini kita pakai kurikulum International Baccalaureate, IB. Dia harus dengan standar yang sama dengan yang terpintar di dunia, yang terhebat di dunia, sama.